Baik, silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Terima kasih. pertolonganmu di mana pada hari ini kami yang sudah memasuki hari Sabat Tuhan yang kudus, kami sangat bersyukur dan kami sangat memuji memuliakan namamu ketika kami sudah tiba lagi di satu Sabat semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada kesempatan ini Tuhan, kami yang boleh dipertemukan di ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti akan pekabaran amaran khususnya bagi kami umat Laodikia, umat Masih Advent hari ketujuh, sehubungan dengan persiapan kami saat ini ketika kami hidup di hari pendamaian, di mana kami betul-betul harus terfokus kepada Tuhan sehingga kami boleh dilayakkan berdiri sebagai umat yang sempurna di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menerima lagi akan pekabaran yang akan menguatkan kami, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Ruli. Kiranya Tuhan akan menuntun kami yang sudah hadir saat ini maupun sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan yang akan bergabung. Kiranya roh Tuhan menguasai kami dan kami boleh disanggupkan untuk mengerti akan pekabaran ini dan kami juga boleh menyelidiki kembali lebih lanjut di rumah kami masing-masing sehingga pemahaman kami semakin lengkap berdasarkan tuntunan Roh Kudus yang akan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat dan persiapan untuk agenda Tuhan yang terakhir sebelum dunia ini akan dilanda oleh berbagai kekacauan yang akan terjadi. Kiranya Tuhan akan menuntun akan Pendeta Ruli yang akan membawakan pekabaran malam ini. Biarlah apa yang dia sampaikan berdasarkan demikianlah firman Tuhan dan inspirasi tulisan dari Roh Nubuat. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bukan Yosef Amin. Ringo. Amin. Terima kasih atas eh, doa yang sudah dipimpin oleh Saudara Swingri. Kami sangat dikuatkan dengan doa itu. Dan saya tidak akan lama-lama. Saya sudah rindu juga untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Pastor Tilar. Silakan, Pastor. Oh, iya. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Selamat Ya. malam. Malam, selamat sahabat. Tentunya kita rindu selalu untuk melihat sejauh mana nubuatan-nubuatan yang kita pelajari digenapi pada saat ini. Judul yang kita bahas adalah Hari Pendamaian, The Day of Atonement, atau Hari Grafirat yang biasa kita dengarkan atau kita ketahui. Dan Hari Pendamaian ini mengapa terulang kembali? Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, kalau kita berbicara tentang Hari Pendamaian, tentu kita harus melihat bagaimana bangsa Israel dulu, bangsa Yahudi dulu, menjalankan upacara di dalam Ka'bah atau Bait Suci yang ada pada saat itu. Dan ada yang harian dan ada yang tahunan. Dan ini berbicara tentang upacara tahunan ya, the Day of Atonement. Berbicara tentang the Day of Atonement atau Hari Pendamaian, inilah hari yang sangat ditunggu-tunggu juga bagi bangsa Israel pada saat itu, bangsa Yahudi saat itu, untuk secara total mereka mendapatkan pengampunan, penyelesaian dosa itu yang mereka lakukan sehari-hari, walaupun mereka sudah melakukan upacara korban ya, dengan menyembelih korban kalau mereka berdosa setiap hari yang mereka lakukan,
Tetapi pada puncaknya, yaitu pada hari pendamaian atau hari Grafirat, Day of Atonement ini, maka inilah yang akan membawa mereka, apakah mereka dilayakkan untuk diselamatkan atau Atau sebaliknya, tidak. mereka mendapatkan malapetaka itu ya. Jadi di sana kalau kita lihat imam besar yang melakukan upacara pendamaian ini, dia sendiri dulu membersihkan dosanya secara pribadi dulu sebelum dia menjalankan upacara ini. Jadi dia memotong lembu untuk pengampunan dosa pribadinya. Karena kalau sampai dia tidak mendapatkan pengampunan, lalu dia menjalankan upacara di Ka'bah menuju ke bilik yang maha suci, dia bisa mati, bahkan umat-umat Tuhan juga dari bangsa Israel ini mereka juga bisa mati karena tidak menyelesaikan dosa-dosa itu. Jadi imam besar dia menyelesaikan dosa pribadi untuk dia pimpin upacara ini. Setelah itu, maka ada 2 kambing yang disiapkan, yang satu mewakili penebusan Kristus dan yang satu adalah Azazel. Azazel. Nah, yang Azazel ini adalah lambang dari setan sendiri, di mana dosa-dosa bangsa Israel yang sudah diakui lalu ditumpangkan tangan oleh imam kepada Azazel lalu dilepaskan. Dan yang digunakan adalah kambing yang untuk menebus bangsa Israel, umat-umatnya. Jadi disinilah mereka menjalankan yang namanya puasa, ya. Jadi kalau kita lihat ya, hari raya penebusan dosa atau Yom Kippur adalah hari raya keagamaan Yahudi yang paling sakral. Hari raya ini dirayakan pada hari ke-10 bulan Tisri. Jadi mereka sistemnya bulan ya, penanggalannya. Saat orang Yahudi berupaya menebus dosa-dosa mereka dan mencapai pendamaian dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, imam besar ini dia persembahkan korban penebusan dosa umat pada hari raya penebusan dosa atau Grafirat atau Day of Atonement. Tindakan membayar hukuman atas dosa ini mendatangkan hubungan yang dipulihkan antara umat dan Tuhan. Kemudian penebusan dalam pengertian yang paling murni berarti menjadi satu atau benar dengan Tuhan tanpa permusuhan atau perpecahan. Jadi setelah Tuhan menetapkan keimamatan Lewi yang berasal dari Harun yang kita sudah pelajari, ya kedua putra Harun ini Nadab dan Abihu dia mempersembahkan api yang tidak sah di hadapan Tuhan. Kita ingat sejarahnya ini, kisahnya ini, walaupun Mereka Alkitab ini mati. tidak memberikan perincian niat dari Nadab dan Abihu, dia menggunakan api yang asing yang bukan dari Tuhan. Ya, mungkin bagi Nadab dan Abihu ini adalah yang terhormat yang mereka lakukan. Tetapi mereka ini meninggalkan kekudusan Tuhan, mereka tidak mentaati perintah Tuhan, sehingga di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan, keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hari pendamaian ini akan terulang kembali sekarang ini. Kita akan melihat hal-hal yang berhubungan dengan itu karena sangat penting ketika kita berbicara tentang hari pendamaian ya. Jadi kita lihat karena pelanggaran Nadab dan Abihu, Imamat 16 dimulai dengan sebuah pengingat tentang apa yang telah mereka lakukan dan kesulitan yang ditimbulkannya bagi bangsa itu. Karena itu Tuhan tetapkan Musa urutan dan persembahan korban yang tepat di hadapan Tuhan sebagai sarananya untuk menangani dosa-dosa umat Tuhan. Tuhan menetapkan hari pendamaian tahunan bagi umatnya. Kita bisa baca dalam Imamat 16. Lalu
hari yang dipilih Tuhan adalah hari ke-10 bulan 7. Penanggalan Yahudi, Tisri, atau penanggalan kita sekarang sekitar bulan September dan Oktober. Ini ada bold hijau. Mengapa? Untuk menjadi perhatian kita, umat-umat Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bulan September dan Oktober. Di dalam Christ in His Sanctuary 53. Setiap orang harus merendahkan jiwanya sementara pekerjaan pendamaian berlangsung. Semua urusan, jadi hal-hal dunia apapun dikesampingkan. Dan kalau kita lihat, seluruh jemaat Israel, dia menghabiskan hari itu dengan kerendahan hati yang hikmat sekali di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa, mereka menyelidiki hati secara mendalam. Ini yang harus mereka lakukan. Kalau ada satu hal yang berbau duniawi, yang merupakan kenajisan, tidak kudus di hadapan Tuhan, dengan alasan itu saja, bangsa Israel ini akan mati semuanya. Binasa. Mengerikan sekali. Sehingga pada saat ini, semua jemaat Israel benar-benar apa? Mereka khusyuk merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Yang dilakukan doa dan puasa ini benar-benar mereka lakukan. Bukan karena terpaksa ini dan itu. Karena Tuhan menyelidiki hati setiap orang. Saudara dapat bayangkan. Kalau saja umat-umat Tuhan sekarang ini di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Yesus segera datang. Semua peristiwa besar cepat sekali berlangsung. Yesus datang. Dan kita mendapat penebusan yang sebenarnya. Ini yang harus dilakukan oleh Israel rohani saat ini. Tetapi jangan lupa, ketika kita berbicara tentang hari pendamaian, di mana Tuhan memiliki waktu terakhir, ya, kita tahu sekarang di surga, ya, penghakiman sementara berlangsung. Dan kekudusan harus menjadi bagian saudara dan saya sebagai umat Tuhan, umat sisa terakhir. Kerendahan hati, puasa, doa, penyelidikan di dalam hati masing-masing seharusnya sudah menjadi bagian saudara dan saya saat ini. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Supaya digenapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus sementara menunggu saudara dan saya untuk memiliki tabiat yang sempurna seperti Kristus itu. Dengan memiliki kerendahan hati. Dan tentunya dalam kekudusan hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi diulangi sejarah itu. Apapun, bentuk apapun, saudara sadar atau tidak sadar, maka pengulangan sejarah, ya, itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Komentar nubuat dalam Review and Herald ini mengatakan, Allah yang tidak dapat berubah seharusnya dengan jelas dilihat kesamaan perbuatannya yang lalu kepada umatnya dan waktu sekarang harus dipelajari sebagai rencana dan kehendaknya. Raja Salomo juga dia mengkonfirmasi bahwa apa yang ada sekarang itu pengulangan yang lalu-lalu. Dan Allah membutuhkan yang lalu. Di dalam kemurahan Allah, Allah sendiri mengulang perbuatannya yang lalu. Dan dia sudah memberikan kepada kita apa? Catatan-catatan bagaimana perbuatannya di waktu yang lalu kepada umat-umatnya, Israel jasmani. Dan itu akan berlaku kepada Israel rohani. Dan dikatakan dalam komentar inspirasi ini, kita harus pelajari dengan cermat. Mengapa harus dengan cermat? Karena peristiwa sejarah yang lalu akan terulang sendiri. Terulang dengan sendirinya. Karena apa? Begitulah yang Tuhan mau. Itulah kehendaknya. Bahkan di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan mengulang peristiwa yang lalu.
Tetapi kita perlu ingat saudara-saudara sekalian ya, bahwa apa yang Tuhan mau yang akan terjadi ke depan, walaupun beberapa waktu yang lalu juga sudah terjadi karena kita bicara dalam konteks sekarang ini, tentu apa yang dibicarakan di waktu-waktu yang lalu beberapa sudah terjadi. Dan itu adalah kemurahan Tuhan. Mengapa? Supaya kita umat Tuhan khususnya sekarang bisa melihat perbuatan Tuhan yang lalu. Yang mana yang bisa menyenangkan Tuhan, mana yang membuat murka Tuhan. Jadi kita bisa mempelajarinya supaya tidak terulang kembali dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dulu yang menyebabkan mereka murtad, mereka membuat kejahatan-kejahatan ya yang sangat menjijikkan di mata Tuhan, supaya tidak diulangi oleh kita sebagai Israel rohani. Dalam hal ini adalah umat sisa terakhir menjelang penutupan pintu kasihan secara global. Saudara-saudara sekalian, disayangkan sekali ya, karena ternyata ada juga hari pendamaian yang dibuat oleh dunia ini. Dan itulah yang perlu kita pelajari, yang akan ditiru tetapi menuju kepada suatu hal yang Roh Nubuat katakan salah tapi kelihatannya benar. Salah tapi kelihatannya baik. Jadi antara kebenaran dan kepalsuan, kalau kita tidak mempelajari dengan tuntunan Roh Kudus, maka itu kelihatan sama. Dan inilah yang harus kita pelajari. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Paus Fransiskus, dia mengumumkan bahwa tahun 2025 adalah tahun pengampunan dosa. Tahun atau hari pendamaian dunia. Dan itu sudah dicetuskan. Dan pada tahun atau bulan Desember 2024 ini, maka pintu-pintu kudus yang ada di gereja di Vatikan itu akan dibuka untuk umum. Dan itu untuk mempersiapkan memasuki hari pendamaian, hari penghapusan dosa, di mana tidak ada lagi dosa-dosa manusia. Ini sangat luar biasa ya, yang dibuat di sini ya. Di tahun jubileum umat Katolik diundang melintasi 4 pintu suci. Ya. Jadi mereka melakukannya. Kita mau melihat bagaimana penggenapan nubuatan yang kita pelajari dan bagaimana pengulangan sejarah itu dari versi dunia. Ya, kalau versi dari umat Tuhan yang benar, tentunya kita melakukan sama. Ya. Di dalam kutipan ini dikatakan Donald Trump, ya, dia dianggap sebagai juru selamat bagi bangsa Amerika Serikat. Jadi ini kita hubungkan bagaimana kegiatan dari 3 serangkai dalam Wahyu pasal 13 ini untuk menggenapi Sandelo itu ya. Jadi saudara perhatikan Donald Trump ini dianggap mereka punya Mesaya, Mesias. Dan dikatakan Tuhanlah yang memberikan kita Amerika Serikat ini, Donald Trump, untuk bisa apa? Memimpin mereka nanti. Saudara lihat dikatakan bahwa dia sudah dipilih, sudah diurapi oleh Tuhan sendiri. Ini Donald Trump. Ya, buktinya dia apa? Dia lewat dari usaha pembunuhan. Dan inilah yang kita perhatikan ya. Dan pelajaran kita yang lalu bahwa di dalam kemisteriusan Tuhan, Tuhan mengizinkan Trump ini untuk tetap bertahan dan mengikuti agenda Project 2025, di mana ada apa? The Heritage Foundation terlibat di sana, dan 100 lembaga yang ada di Amerika
di mana anggota-anggotanya ada anggota-anggota yang terkenal dan yang punya pandangan-pandangan yang ekstrim, yang ingin membawa Amerika untuk menjadi hebat lagi di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dan tentunya tujuannya adalah supaya mereka kembali berbakti kepada Tuhan dengan versinya mereka di Amerika Serikat ya. Saudara, kita mau melihat bagaimana nubuatan ini digenapi pada beberapa waktu sekarang ini. Kita akan mendalami sedikit, saudara-saudara, supaya kita melihat benarkah kita hidup di saat hari penghakiman. Kita sudah tahu hari penghakiman di surga, hari pendamaian. Tetapi yang kita mau perhatikan adalah apakah kita akan melihat dalam waktu dekat ini bahwa Sunday Law, undang-undang hari Minggu itu akan disahkan. Kita melihat dalam Matius pasal 24. Ya. Saya lebih cenderung untuk King James Version kita lihat. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak dicantumkan kata sampar ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris versi King James, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, sampar, gempa bumi di berbagai tempat. Saudara perhatikan, kita mau melihat apakah kita benar-benar sudah sesuai dengan nubuatan yang ada. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Kita lihat sampar di sini ya. Karena inilah yang perlu menjadi pokok perhatian kita untuk membuktikan apakah kita sementara berada di penghujung, benar-benar di penghujung sejarah dunia ini. Ya. Saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37. Penyakit sampar, apa yang dimaksudkan oleh Yesus tadi? Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama penyakit gandum dan seterusnya di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun. Saudara perhatikan, penyakit sampar ternyata dihubungkan dengan tulah atau penyakit apapun. Ya. Kita mau melihat apakah benar kita sudah berada di penghujung dunia, penghujung sejarah dunia ini. Ya. Kemudian dalam Bilangan 28 ayat 20, Tuhan akan mendatangkan kutuk. Lalu dalam Bilangan 28 ayat 21-22, Tuhan melekatkan penyakit sampar tadi ya. Tadi ingat, penyakit sampar adalah penyakit apapun dan kutuk. Ya. Dan inilah penyakit sampar itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Dalam penyakit sampar ini dikatakan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan. Bahkan yang dibilang sampar juga dihubungkan dengan hama dan penyakit gandum. Jadi ini berhubungan dengan kelaparannya, dengan makanan tumbuh-tumbuhan. Gandum sebagai makanan pokok, hama. Jadi yang dibilang penyakit sampar ya, adalah penyakit yang hubungannya dengan batuk kering, demam, sakit radang ya di bagian leher tentunya, dan kekeringan. Lalu dihubungkan juga dengan hama dan penyakit gandum. Artinya, tumbuh-tumbuhan sebagai makanan pokok itu berpenyakit. Ada hamanya dan ada penyakitnya. Dua. Dan saudara-saudara sekalian ya, saya boleh katakan bahwa tahun 2020 kita sudah memasuki periode ini. Sesuai dengan nubuatan yang Yesus katakan. Karena apa? Karena penyakit ya, penyakit yang dikatakan COVID ini dari tahun 2020 sudah apa? Sudah muncul di sana. Dan itu bukan berbicara 1-2 tempat, tetapi
global. Dan itu penggenapan nubuatan, saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau kita lihat, semakin apa? Semakin hebat lagi penyakit itu akan muncul. WHO menyatakan bahwa penyakit cacar monyet Mpox ini termasuk emergensi dan harus menjadi perhatian internasional. Dan ini sudah dikatakan, ini bulan Agustus. Ya. Dikatakan di sini ya, tahun ini ya, kita melihat ada 14.000 kasus yang dilaporkan dari virus Mpox ini, ada 524 kematian. Dan ini tahun 2023 ya. Sangat signifikan naik. Ini yang dilaporkan. Ini oleh Tedros, ini adalah Presiden WHO ya. Sudah menyatakan. Dan ini sudah mulai apa? Mendunia. Awalnya di Afrika ya, munculnya. Tetapi kemudian sudah mulai masuk di Indonesia sendiri, bahkan di Jakarta sendiri dilaporkan ada 880 kasus ini. Dan tentunya ini berbahaya. Jadi itu akan memungkinkan dan suatu keharusan karena ini protokol dari atas, seluruh dunia itu akan apa? Menghadapi masalah ini. Sehingga perlu ada apa? Ada suntikan demi suntikan. Saudara perhatikan ini. Bagaimana penggenapan nubuatan ini, dan ini mengarahkan kepada kita bahwa kita sementara menunggu hari pendamaian dalam tanda kutip versi dunia ini. Kita perhatikan bagi umat-umat Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan ya. Jadi memang siap untuk direkomendasikan ke seluruh dunia. Akan ada jab-jab berikutnya. Sampai 10 kali ya kalau kita perhatikan ya. Jadi ya, ini kita lihat bagaimana gejala-gejalanya dan itu ditunjukkan oleh firman Tuhan. Jadi ada demamnya, ada sakit tenggorokannya. Ya. Jadi bagian tenggorokan dan seterusnya semuanya dinyatakan untuk menunjukkan penggenapan nubuatan. Dan tidak tanggung-tanggung. Orang-orang yang ada di belakang ini semua mulai berkoar-koar. Ya. Walaupun kita tahu penggenapan nubuatan, tetapi inilah agen-agen dari dunia yang mengarahkan kepada hari pendamaian itu, versinya mereka ini. Ya. Mereka mulai memberikan kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, termasuk di Indonesia. Dengan adanya apa? Mulai dari iklim dan lain sebagainya. Jadi selalu kita melihat bahwa kekuatan dari binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 ini, selalu mereka lah yang memelopori. Karena mereka apa? Bekerja atas perintah dari binatang yang pertama tentunya. Ya, di Amerika Serikat ini. Saudara perhatikan, saya ambil dari beberapa hal tentang bagaimana orang tua ini yang berusaha untuk membuat dunia ini akhirnya disatukan dari versinya mereka yang merujuk kepada hari pendamaian itu. Ya. Mulai masalah keuangan. Ya. Bagaimana orang-orang yang akan menolak untuk tidak menerima suntikan. Mereka akan mendapatkan hal-hal yang paling mengerikan. Bahkan ujung-ujungnya, kalau kita lihat, bukan cuma kelaparan, tidak punya apa-apa, tetapi kematian mengancam sewaktu-waktu. Nah, dalam firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Nah, ini sejak tahun 2020. Ini yang harus kita perhatikan. Dan tidak ada yang bisa menyangkal lagi setelah kita melihat tanda-tanda ini semua. Sejak tahun 2020, maka kita sudah masuk dalam periode ini. Awal penderitaan menjelang New World Order. Kita lihat kutipan Roh Nubuat.
Setan bekerja melalui unsur alam. Dia kumpulkan tuayannya, jiwa-jiwa yang tidak bersedia untuk diselamatkan, artinya yang mau binasa. Setan sudah tahu, karena dia sudah mempelajari rahasia laboratorium alam. Dari situlah dia menyebarkan sakit penyakit, bencana, menghancurkan kota-kota, ya, membuat iklim yang akhirnya membawa kebinasaan. Ya, ada topan yang dahsyat, badai, banjir. Dan ini dilakukan di dalam ribuan bentuk. Jadi setan memang menjalankan kuasanya. Ada agen-agennya juga. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, ada alat-alat canggih yang dibuat semata-mata ini hanya untuk kalau bisa apa? Manusia itu binasa segera. Nah, ini yang dilakukan, ya. Ada HARP, bahkan dalam teknologi internet ada AI. Kalau kita lihat, ya, ada DARP dan lain-lain, ya. Ini dia gunakan, ya. Dikatakan setan mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Kita lihat sejak 2020 ini setan sementara bekerja. Tetapi ada kutipan yang mengatakan bahwa Tuhan juga bekerja. Dan ini harus kita analisa dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat apakah ini datang dari kuasa kegelapan atau dari Tuhan. Ya. Nah, bagi umat-umat Tuhan yang benar-benar menunggu hari H itu, di mana hari pendamaian versi dunia itu akan terjadi, maka inilah yang dilakukan oleh agen-agen setan di dunia ini. Kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana itu. Golongan yang telah membangkitkan murka surga akan menuduhkan semua kesusahan mereka itu kepada mereka yang penurutannya kepada perintah-perintah Allah merupakan teguran abadi kepada pelanggar. Ya. Lalu di sini dikatakan bold yang warna biru akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa kalau hari pendamaian nanti sudah disahkan, Sandelo disahkan, kemudian menurut mereka, setelah mereka berbalik, mereka bertobat, agar semua bencana yang ada di dunia ini berhenti. Karena mereka apa? Kembali kepada penyembahan kepada Tuhan menurut mereka. Hari Minggu harus dijadikan hari ibadah dunia. Mulai dari hari keluarga, hari kita bersama, hari penyembahan, dan akhirnya menjadi penyembahan yang dilakukan oleh seluruh dunia secara bertahap. Dan itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan dalam kutipan Roh Nubuat. Akan dinyatakan bahwa saudara dan saya yang memelihara hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu itu, yang masih tetap bersikokoh untuk memelihara, tidak memelihara pada hari Minggu, mereka dianggap yang menyebabkan bencana. Jadi setelah hari Minggu disahkan, lalu ternyata ada segelintir orang yang tidak menurut, masih memelihara hari Sabat, hari ketujuh, tidak bergabung dengan mereka dalam penyembahan, maka bencana-bencana itu akan terjadi terus-menerus. Ya. Dan ini yang akan membuat umat-umat Tuhan akan disingkirkan secara bertahap. Dan sampai akhirnya dikatakan perusuh, teroris, dan akan dianggap sebagai berhak untuk dibunuh nanti. Nah, ini yang akan terjadi. Saudara-saudara, pena inspirasi menuliskan tentang strategi setan menjelang masa kesukaran. Sudah berulang-ulangnya, ini kutipan ketiga.
Dia memberikan noda yang mematikan ke udara, ribuan binasa karena wabah. Dan kunjungan ini akan menjadi semakin sering dan menjadi bencana. Kehancuran akan menimpa manusia, binatang, buah. Tadi sudah dikutip ya. Jadi kita lihat, dengan membuat iklim ini jadi kacau, ya, maka setan dapat menuduh nanti segelintir umat Tuhan pemelihara hari Sabat yang benar sebagai penyebab terjadinya bencana yang seharusnya menurut mereka sudah tidak terjadi lagi karena ada pertobatan. Tapi pertobatan mereka adalah penyembahan, peribadatan pada hari Minggu sebagai Sabat mereka. Jadi mereka melihat kelompok orang, saudara dan saya, yang memelihara menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari Sabtu, dianggap suatu kesalahan dan penyebab terjadinya bencana yang berikutnya. Nah, ini akan terjadi. Sehingga saudara dan saya akan dianggap halal untuk dibinasakan pada waktunya. Di dalam buku Country Living halaman 74, Nyonya White diminta untuk menyatakan pekabaran ini. Kota-kota yang penuh pelanggaran dan sangat berdosa akan dihancurkan oleh gempa bumi, api, oleh banjir. Seluruh dunia akan diperingatkan bahwa ada Tuhan yang akan menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan. Agen-agen Tuhan yang tak terlihat akan menyebabkan kehancuran dan kematian. Semua kekayaan yang terkumpul akan menjadi ketiadaan. Saudara, ada satu hal, saya boleh katakan misterius juga, yang tidak bisa kita nalar dengan akal pikiran kita. Karena pada saat yang sama, setan berusaha untuk mengacaukan dunia dengan agendanya membuat malapetaka di dunia ini untuk membawa umat-umat Tuhan supaya dituduh penyebabnya. Tetapi di lain pihak, maka ternyata Tuhan juga menunjukkan apa? Bagaimana dia ingin umat-umat Tuhan atau manusia yang ada di dunia ini, khususnya yang berada di perkotaan, supaya mereka yang berdosa yang melakukan pelanggaran dihukum juga oleh gempa bumi, api, banjir. Dan itu dikatakan dilakukan oleh agen-agen Tuhan yang terikat, tentunya malaikat-malaikat Tuhan. Bahkan menyebabkan kematian. Nah, di sini yang saya katakan tadi, kita perlu meminta kuasa Tuhan, Roh Kudus, untuk memberikan pengertian. Ini datang dari Tuhan atau tidak? Ya. Tetapi saya yakin, ketika saudara dan saya benar-benar memohon kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, Roh Kudusnya akan menuntun saudara untuk dengan tanggap segera menyingkir dari tempat-tempat di mana kebinasaan, kehancuran itu terjadi, kematian itu terjadi. Dan ini umumnya terjadi di kota-kota. Oleh karena itu Nyonya White katakan, ya, menyingkir dari sana. Karena apa? Karena penghakiman Tuhan sewaktu-waktu terjadi karena kejahatan itu sudah merajalela di sana. Ditambah lagi setan juga sementara istilahnya menuai orang-orangnya juga. Jadi setan juga bekerja dengan hal yang sama. Lalu dikatakan lebih lanjut dalam letter 158. Ada alasan mengapa kita tidak membangun di kota. Di kota-kota penghakiman Allah segera akan dijatuhkan. Ya, beberapa waktu lalu sudah sering terjadi. Nyonya White menyatakan ke depan. Tapi bagi saudara dan saya, ini tahun 1902. Kita dalam tahun 2020-an ke atas ini. Kita sudah melihat bagaimana penghakiman Allah dijatuhkan. Khususnya di kota-kota ini. Ya. Waktunya sudah dekat, manakala kota besar tersapu. Semua harus diperingatkan tentang penghakiman yang akan datang. Ini tahun 1910. Yang lalu 1902. Jadi diingatkan kembali kepada kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Dalam Matius pasal 24, ayat 9 dan 10, Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau kita lihat urutan-urutan dalam Matius pasal 24 ini,
mulai dari ayat 6, 7, 8, 9, ya. Setelah Sandelo disahkan, maka setelah apa yang terjadi dari wabah tadi, maka akan muncul apa? Ini peristiwa saat Sandelo disahkan dalam Matius 24 ayat 9 10. Karena kita akan disiksa, dibunuh. Jadi ini urutannya, dan kita sudah masuk di line yang benar, dan kita sementara menunggu peristiwa itu. Ya. Saya katakan tadi, bagi kita bulan September Oktober adalah sangat vital bagi GMAHK, bagi Israel rohani, untuk mengadakan pendamaian baik secara global, jemaat, keluarga, ataupun pribadi. Kalau tidak secara global, ya secara jemaatnya. Jemaat tidak bisa, keluarga saja. Kalau tidak bisa, ya terpaksa pribadi kita masing-masing atau beberapa pribadi berkumpul melakukan doa, puasa, merendahkan hati, ya, menilik, melihat bagaimana kehidupan kita. Inilah harus dilakukan. Dan puncaknya September, Oktober. Dan akan ada peristiwa-peristiwa besar terjadi yang global ini. Jadi sudah sangat sangat dekat. Ya, di dalam Matius 24 ayat 9 ini, kalau kita lihat bagaimana peristiwa saat Sandelo itu disahkan, ya, dikatakan kita akan dikhianati. Bukan cuma istilahnya diserahkan, dikhianati. Diserahkan kepada penguasa, dipenjara, diadili, dihakimi, bahkan diputuskan untuk mati. Kata diserahkan ini bahasa Greeknya paradidomi, yang artinya lebih dari diserahkan. Kita dipenjara, dihakimi, dan diputuskan untuk mati. Lalu kata disiksa, ini tripsis. Bukan cuma disiksa biasa, tetapi ditekan sampai stres berat, saudara dan saya. Lalu dianiaya. Itu yang dibilang disiksa. Lalu akan dibunuh. Dalam bahasa Grekanya, apokteino artinya dibunuh dengan cara apapun. Diizinkan untuk dibunuh oleh siapapun. Saudara bayangkan, inilah peristiwa setelah Sandelo itu disahkan. Di mana saudara dan saya bisa dibunuh dengan cara apapun. Dan diizinkan siapa saja yang ada di dunia ini membunuh. Siapa saja. Diizinkan itu. Begitu hebatnya peristiwa ini. Ya. Lalu ada miseo atau etnos. Ya. Dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dibenci semua bangsa yang tidak mengenal Allah atau non-Israel. Jadi mereka-mereka inilah yang akan melakukannya. Ini kalau kita menggali lebih dalam sedikit. Ternyata luar biasa peristiwa itu yang akan terjadi. Dan saudara dan saya sementara menuju ke situ. Sudah sangat-sangat dekat. Sudah sangat-sangat dekat, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita di tahun 2024 ini, kita sementara menunggu apa? Peristiwa undang-undang atau hukum hari Minggu yang akan disahkan, yang dipaksakan penyembahannya dimulai di Amerika Serikat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu dan sudah sangat dekat sekali. Sangat-sangat dekat lagi. Dan pada masa perintah pembunuhan massal ini yang digambarkan dalam Matius pasal 24 ayat 9-10. Itulah di mana kita diizinkan untuk dibunuh oleh siapapun dan berhak siapapun yang mau membunuh kita. Nggak ada larangannya lagi. Begitu hebatnya. Ya, bagaimana perintah pembunuhan massal. Ini yang dibilang masa kepicikan Yakub. Itu dimulai paling kurang di kutub yang kedua. Setelah close of probation ada 7 kutub. 7 kutub. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin menambahkan beberapa hal karena ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dan juga ada kebingungan juga di kalangan umat-umat Tuhan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita berbicara tentang suatu nubuatan
yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau umat-umat Tuhan, atau kematian manusia atau umat-umat Tuhan, maka nubuatan itu pasti bersyarat. Artinya apa? Itu bisa terjadi, bisa tidak. Bisa dipercepat, bisa diperlama, ditunda. Jadi itu namanya nubuatan bersyarat. Seperti kita ingat Nineve. Nineve, ya, Tuhan katakan kepada Yunus, aku akan membinasakan mereka, membunuh mereka semua. Kalau mereka benar-benar tidak bertobat. Ketika Yunus menyampaikan pekabaran supaya mereka bertobat, di mana mereka berdoa, berpuasa, dan akhirnya mengaku dosa-dosa mereka bertobat, Tuhan, ya, tidak jadi membinasakan mereka. Walaupun Yunus marah-marah waktu itu, ya. Mengapa tidak dibinasakan? Karena apa? Karena itu nubuatan bersyarat yang berhubungan dengan kematian dan keselamatan manusia. Sama dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita berbicara tentang nubuatan, itu bersyarat, ya. Waktunya juga tergantung bagaimana Tuhan melihat keadaan, ya, keadaan pada saat ini. Dan kita tahu bahwa ada satu kutipan dalam buku Peristiwa Akhir Zaman yang mengatakan bahwa ketika Tuhan datang, maka sebagian orang, umat-umat Tuhan, ada yang bertransaksi bisnis, ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang melakukan penggilingan. Jadi itu di perkebunan tentunya, ya. Tetapi ada yang di kota. Nah, pertanyaannya pada saat itu, bukankah umat-umat Tuhan itu lari karena dikejar-kejar, karena itu masa 7 malapetaka. Jadi mereka sudah ada di tempat-tempat terpencil, lebih dari tempat country living, sudah lari lagi ke dalam lagi, jauh lagi ke gunung, ke celah-celah gunung, atau mungkin hutan yang ada gunungnya, seterusnya. Jadi tentunya peristiwa waktu Yesus datang, mereka ada di sana. Bukan mereka manen, menuai, apalagi berbisnis. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita melihat konteksnya tidak sama dengan konteks yang lain. Lalu kita membuat itu suatu hal yang sama, tetapi kok berbeda. Sekali lagi, firman Tuhan, apakah Alkitab atau Roh Nubuat, tidak pernah ada perbedaan. Semuanya saling menyokong, mendukung, karena pengarangnya satu, Tuhan sendiri. Jadi kalau ada perbedaan, siapa yang salah? Ya kitalah yang membacanya, yang menafsirkannya. Jadi ada istilah-istilah yang seringkali membuat kita bingung. Ya kita bisa minta supaya Roh Kudus menuntun kita, memberikan penerangan. Jadi di dalam kutipan itu mengatakan dalam manuskrip, ya, halaman 26 tahun 1901, itu menunjukkan bahwa pada waktu Yesus datang juga, bahkan pada saat kutuk berlangsung, pada saat kita sudah mendapatkan meterai, ya, loud cry, terus close of probation, lalu 7 malapetaka, dikatakan umat Tuhan tidak boleh bermalas-malas. Walaupun kita sudah pasti kita selamat, tetapi kita tetap melakukan apa? Perbuatan-perbuatan kebajikan yang benar. Dalam hal ini, tetap kita punya pikiran harus dinyatakan lewat perbuatan bahwa karakter Yesus itu menjadi milik, yaitu di dalam menyampaikan kabar Injil. Memang kita tidak menginjil lagi, tetapi itu hanya untuk membuat bahwa karakter kita tetap karakter Kristus itu tidak berubah. Jadi tidak ada malas-malasan. Sehingga, ya, karena dikatakan sebagian, tidak semuanya. Sebagian yang ada di tempat-tempat terpencil, mereka masih bercocok tanam, walaupun malaikat Tuhan juga memberikan apa? Makanan juga kepada orang-orang tertentu. Yang lain bekerja seperti biasa, bukan berdiam-diam saja sambil menunggu peristiwa-peristiwa yang lain. Yesus datang. Tidak demikian. Jadi yang dimaksudkan adalah kita tidak berdiam diri, tetapi tetap menjaga karakter Yesus itu lewat kita punya apa?
penginjilan-penginjilan, walaupun tidak ada, kita menyampaikan kekuatan iman satu sama lain, dan inilah yang harus kita mengerti konteksnya, sehingga kita tidak kebingungan dalam hal-hal itu. Jadi saudara sekalian, tidak ada bermalas-malasan lagi bagi umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, bahkan saat memasuki masa kesukaran besar, 7 malapetaka. Kita sudah dikejar-kejar, tetap di tempat-tempat yang di sana, bahkan sebagian ada di kota, tetap menjalankan misi apa? Pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, firman Tuhan mengatakan, ketika Roh Kudus sudah ditarik dari kita pada saat close of probation, bahkan ketika kita sudah dimeteraikan, kita tidak tahu itu. Nggak ada orang yang tahu. Dan inilah yang dikatakan di dalam peristiwa Nuh. Waktu dikunci pintu bahtera, nggak tahu. Nuh juga dan keluarga di dalam melakukan kegiatan seperti biasa saja. Walaupun sudah dimeteraikan, sudah pasti akan selamat. Yang di luar juga tidak tahu. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti hari-hari biasa, itulah dilakukan orang-orang itu. Termasuk kita-kita yang sudah dimeteraikan. Jadi mungkin ini ada pelajaran khusus, tetapi untuk memberikan pengertian kepada kita, sekalipun kita sudah dimeteraikan, Roh Kudus sudah diangkat karena close of probation, Yesus sudah tidak mengantarai lagi, tetapi kita tetap bekerja dalam tanda kutip untuk menjaga karakter kita. Seolah-olah kita mengira, padahal tidak. Saling menguatkan iman satu sama lain di antara umat-umat Tuhan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu kembali kita lihat di sini dalam peristiwa akhir zaman 72. Kami katakan lagi, keluarlah dari kota-kota. Jangan anggap saudara yang keluar dari kota ini dikatakan saudara itu merosot. Dikatakan suatu kemerosotan besar. Kalau saudara harus pergi ke perbukitan dan gunung-gunung. Tapi carilah tempat terpencil di mana kamu bisa berada sendirian dengan Allah mempelajari kehendak dan jalannya. Harus kita berbangga karena kita menurut Tuhan kok. Ini bukan cuma anjuran, perintah Tuhan. Karena kalau perintah itu berhubungan dengan keselamatan dan kebinasaan. Menurut artinya selamat, tidak menurut ya kebinasaan. Jadi janganlah kita berpolemik lalu memikirkan ini dan itu, punya alasan 1000 macam alasan. Padahal kita cuma dikatakan pergi saja karena kita ikuti perintah Tuhan. Ada perlindungan, ada keselamatan di balik kita mengikuti perintah Tuhan. Itu harus menjadi bagian saudara dan saya. Jadi kalau ada perintah Tuhan, maka kita harus ikuti, termasuk bagaimana peristiwa di Yerusalem dulu waktu dia dibinasakan tahun 70 Masehi. Nah, di dalam menghadapi masa kesukaran ini, di depan, dalam buku Maranatha halaman 273, dikatakan masa kesukaran adalah wadah, tempat menghancurkan kekasaran jiwa, yang akan membawa keluar karakter seperti Kristus. Hal ini dirancang untuk memimpin umat Allah meninggalkan setan dan godaannya. Seringkali kita salah persepsi. Salah di dalam mengantisipasi masa kesukaran yang kita alami. Masa kesukaran sebelum Sandelo, sesudah, dan seterusnya. Tapi yang sebelum Sandelo ini sebenarnya mengarahkan kepada kita agar kita boleh memiliki karakter Yesus, dan ini dirancang oleh Tuhan kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan supaya kita bisa meninggalkan setan dan godaannya. Hanya dengan cara inilah Tuhan izinkan kita untuk memiliki karakter Kristus, tetapi harus menghadapi masa kesukaran. Ini cara Tuhan. Supaya kekasaran-kekasaran sifat kita, tabiat kita itu dikikis terus lewat masa kesusahan yang kita alami. Jadi jangan anggap enteng problema, masalah yang kita hadapi setiap hari. Karena itu mempersiapkan saudara menghadapi masa kesukaran awal setelah Sandelo,
dan masa kesukaran besar. Kalau kita tidak siap, tidak bisa menghadapi masa kesukaran yang kita hadapi sekarang-sekarang ini, bagaimana mungkin kita menghadapi yang di depan? Artinya apa? Kita akan gagal. Tidak akan diselamatkan nanti berikutnya. Ini yang harus kita mengetahuinya ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu segala sesuatu, dan saya ingin memastikan bahwa apa yang ditulis dalam tulisan Roh Nubuat, Kemenangan Akhir 544, bahwa umur dunia di mana setan menguasai dunia atau dosa masuk di dunia ini adalah 6.000 tahun. Dan ini sudah dipastikan karena tahun 2020 kita sudah memasuki peristiwa di mana wabah itu yang mendunia akan terus-menerus terjadi sampai puncaknya apa? Sandilo itu, dan akhirnya close of probation. Kalau close of probation artinya apa? Dosa di dunia itu sudah berakhir. Jadi setan menguasai dunia itu 6.000 tahun. Dan kalau kita hitung di sini, jadi sebenarnya kita bukan hitung-hitungan, tetapi pernyataan ada tertulis dalam Roh Nubuat bahwa tahun 31 itu adalah tahun di mana Yesus mati di kayu salib. Dan itu dikatakan 4.000 tahun. Ya. 4.000 tahun jumlah tahun di mana setan atau dosa sudah masuk. Jadi sejak dosa masuk sampai tahun 31 tarik Masehi, waktu Yesus disalibkan, maka umur dunia, umur dosa masuk di dunia adalah 4.000 tahun. Ya. Jadi ini yang kita perhatikan di sini. Artinya kalau 6.000 tahun, tambahkan saja 2.000 tahun, kan begitu. Dan kita juga diberitahukan bagaimana kegiatan dunia ini. Setan dan agen-agennya lewat apa yang firman Tuhan katakan dari aplikasi yang kedua dan ketiga dari konteks yang ada. Dikatakan jika kamu lihat pembinasa keji berdiri tempat kudus. Ya, apa pembinasa keji? Ya kita sudah lihat dari tahun 2020 kan. Ya, tempat kudus ya kita punya hati, kita punya tubuh. Jadi kalau sudah ada, hati-hati kita, siap-siap. Apabila kamu lihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, siap-siap kita. Ya, ini aplikasi kedua. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, maka keruntuhannya sudah dekat. Apa Yerusalem? Ini gereja Tuhan kan? Yerusalem. Aplikasi kedua, ketiga. Sekarang ini. Gereja Tuhan dikepung oleh tentara-tentara. Nah, kita sudah tahu apa. Mengapa gereja Tuhan itu banyak kompromi. Ya, seolah-olah berkompromi. Kenapa? Sudah dikepung oleh tentara, bahkan ada yang menyusup di dalam. Sehingga itulah yang terjadi. Dan itu memang penggenapan nubuatan. Kita sudah harus tahu. Sudah harus tahu. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup 2-3 kutipan ini, boleh kita perhatikan ya, dalam Para Nabi dan Bapa. Jilid 1 halaman 340, paragraf yang keempat. Adalah merupakan kemurahan atau rahmat Allah, di mana ribuan orang harus menderita untuk mencegah diturunkannya hukuman atas jutaan manusia. Saudara perhatikan, ini satu kemisteriusan atau hal yang kita tidak bisa kita nalar. Tapi ini yang dikatakan. Merupakan rahmat Allah di mana ribuan orang harus menderita supaya mencegah diturunkannya hukuman atas jutaan manusia. Agar menyelamatkan orang banyak itu, Allah harus menghukum yang sedikit. Nah, jadi ternyata kalau ada kematian-kematian yang terjadi oleh karena puncak dari kejahatan itu sendiri, jadi mereka menuai sekarang ini, seolah-olah Tuhan yang membuat, padahal itu hukuman sementara mereka berada di dunia itu, dan mereka jumlahnya sedikit. Tetapi itu kemurahan Tuhan, supaya mereka ini menderita. Supaya apa?
menyelamatkan yang jutaan orang. Jadi biarlah yang sedikit itu menderita, bahkan mengalami kematian. Karena kalau tidak dibiarkan begitu, maka akan ada banyak jutaan orang yang mati, yang memiliki potensi untuk diselamatkan sebenarnya. Itu yang kita lihat ya. Lalu kita diarahkan di dalam masa sekarang ini, kita sedang di dalam masa paling genting, dalam hari pendamaian yang sangat dekat. Secara dunia, setiap pengikut harus sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku lakukan? Yang kita lakukan adalah merendahkan diri, berpuasa, dan berdoa. Merenungkan lebih banyak firman-Nya. Inilah hari penghakiman, hari pendamaian bagi umat Tuhan sekarang ini. Dan kita perlu waspada, berhati-hati, jangan sampai September, Oktober bagi kita belum kelihatan adanya pertobatan yang sungguh, di mana kita akan lewati ya di dalam beberapa hal awal Januari 2025 setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat bulan November 2024. Maka Januari, sekitar 14 Januari, boleh dikatakan itu awal-awal dari saya tidak ini, kalau Tuhan izinkan, karena ini berbicara tentang nubuatan bersyarat. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan melihat umat-umat Tuhan yang dihitung jumlahnya itu mengadakan pertobatan yang sungguh September, Oktober tahun 2024, maka peristiwa itu akan terjadi ya di awal 2025. Maka hari pendamaian versi dunia itu merupakan tanda bagi umat-umat Tuhan, bagi saudara dan saya, bahwa sebenarnya kita sudah ditentukan untuk selamat atau tidak pada saat undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika. Saudara yang baru mendengarkan pelajaran ini, saudara perlu simak pelajaran-pelajaran yang lalu supaya mengerti maksudnya. Dengan demikian, kita bisa mengantisipasi apa yang perlu kita lakukan. Jadi sekarang ini saudara dan saya, pekerjaan istimewanya adalah penyucian, membuang dosa, dan itu harus terjadi di tengah umat-umat Tuhan. Itulah hari pendamaian yang sesungguhnya. Karena apa? Karena saudara dan saya akan dimeteraikan, akan dihakimi, dan sudah siap secara global dimeteraikan. Di mana saudara dan saya tidak akan tahu itu. Tetapi dengan petunjuk-petunjuk peta yang Tuhan buat, di mana tidak boleh menebak-nebak, menerka-nerka, tahapan demi tahapan, kita sudah lihat di sana. Dan itu digenapi. Dan kita sudah melihat. Dan kita akan melihat lagi peristiwa-peristiwa yang kita sementara tunggu-tunggu ini. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita banyak berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ketika Tuhan melihat sudah waktunya bagi umat Tuhan, dan dia sudah hitung jumlahnya, maka peristiwa itu akan terjadi. Peristiwa itu akan terjadi. Tidak ada penangguhan lagi. Inilah pelajaran bagi kita yang boleh menjadi bagian kita, mempersiapkan bagi kita akan hari besar Tuhan ke depannya yang tidak lama lagi. Hanya hitungan jari saja. Berapa lama lagi, berapa tahun lagi. Kita akan lihat. Tuhan akan datang kedua kali. Tuhan Yesus akan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Melalui hambanya, Pastor Tilar telah menyampaikan pekabaran yang sangat penting di waktu yang sangat genting seperti sekarang ini. Kita akan tiba pada sesi tanya jawab. Nanti Ibu Deborah yang akan pimpin kita dalam doa. Ibu Deborah dari Amerika akan pimpin kita dalam doa. Tapi sebelum itu, saya tertarik tadi dengan kata paradidomi. Saudara ada perhatikan kata paradidomi ya?
itu ada slide-nya itu dia katakan bahwa kita akan dihianati, diserahkan kepada penguasa, akan diadili di pengadilan, dipenjarakan, bahkan diputuskan hukuman mati. Saudara-saudara sekalian, tadi juga sudah disinggung mengenai Heritage Foundation, ada Project 2025, ada Christian Nationalism, ada juga mungkin Church and State ya. Nanti saudara saya akan putarkan ada sedikit video mungkin sekitar setengah menit aja. Saudara akan melihat bahwa kita sudah ada di mana sekarang ya, di waktunya. Jadi nanti saudara bisa lihat sendiri ya. Saya setengah menit aja saudara bisa lihat.